Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 kelas 95A ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 23, yaitu coaching. Saya sendiri atas nama Aswin, sebelah kanan saya Herawati, sebelah kiri saya. Mayanti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, begini, hari ini kita akan melakukan coaching. Kemudian sebelumnya Ibu melakukan proses coaching, nanti ada sedikit ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bagaimana Bu? Ya silahkan Pak. Baik Bu, jadi begini, nanti pada saat proses coaching, nanti antara coach dan coachee akan saya amati, akan saya nilai sesuai penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian juga nanti apakah juga jawaban yang disampaikan coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian nanti dari jawaban tersebut coachee bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Ibu juga menyesuaikan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelumnya proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu, silakan. Boleh Pak, silahkan. Jadi pertama, kompetensi coaching apa yang ingin nanti Ibu kembangkan? Baik Pak, yang ingin saya kembangkan nanti itu pada coaching hari ini yang pertama adalah kehadiran penumpang atau present. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi Bu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Nah, dari 3 kompetensi tersebut kira-kira kompetensi yang lebih spesifik ingin kembangkan. Yang mana di situ? Ya, jadi kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak. Karena mendengarkan aktif saya bisa fokus sehingga saya bisa memberikan kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif saya pun bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya, jadi Bu, jadi kompetensi secara spesifik yang ingin dikembangkan, kemudian kira-kira di kantor ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu yang diinginkan oleh Ibu apa? Baik Pak, indikator ketercapaian yang ingin nantinya yaitu coaching saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi indikator ketercapaian coaching itu menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan nanti Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarmu hari ini Bu Irma? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Maaf Bu, tadi Ibu sempat menelpon, tapi saya tidak angkat karena lagi sibuk. Iya Bu, tadinya saya ingin berbincang-bincang lewat telepon, tapi alangkah baiknya kalau kita berbincang-bincang dengan tatap muka seperti ini Bu. Iya Bu, tapi kita hanya punya waktu 15 sampai 20 menit Bu. Iya Bu, tidak apa-apa. Baik Bu, kira-kira permasalahan apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Bu, saya melihat di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah disepakati bersama kurang diterapkan secara
disiapkan tempat sampahnya, Bu. Kemudian ada juga peserta didik yang masih kurang bisa bertegur sapa dengan Bapak Ibu guru dengan alasan bahwa Bapak guru itu tidak mengajar di kelasnya, Bu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Mungkin Ibu pernah mencari tahu mengapa masih ada peserta didik yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu? Iya, Bu. Saya pernah mencari tahu hal itu, baik dengan berbicara dengan wali kelas ataupun dengan guru piket yang bertugas pada hari itu. Kemudian saya meminta pendapat mereka bagaimana dengan peserta didik tersebut. Ternyata mereka juga menyadari bahwa peserta didik itu masih kurang menyadari arti pentingnya budaya positif yang sudah disepakati bersama di sekolah kami, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira nih, Bu, dari percakapan kita siang ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, Bu, saya harapkan nantinya peserta didik saya bisa disiplin menerapkan budaya positif yang telah disepakati bersama di sekolah. Oh iya, Bu, jadi yang Ibu harapkan bagaimana peserta didik Ibu ini bisa disiplin dan menerapkan budaya positif di sekolah ya, Bu. Nah, Ibu Irma, dari yang Ibu harapkan hari ini berarti ada kondisi yang ideal ya, Bu, dan Ibu berada pada level 10. Nah, kira-kira kondisi peserta didik Ibu sekarang ini berada pada level berapa, Bu? Mungkin sekarang berada pada level 6, Bu. Karena saya melihat masih ada peserta didik yang tidak menerapkan budaya positif yang telah disepakati. Sekarang berada di level 6 ya, Bu. Baik, Ibu ingin meningkatkan menjadi level berapa namanya? Perencanaannya sih nanti saya akan meningkatkan menjadi level 9, Bu. Baik, Bu. Dari level 6 ke level 9 ya, Bu. Kira-kira apa rencana yang akan dilakukan setelah nantinya Ibu bisa disiplin dengan menerapkan budaya positif? Begini, Bu, saya punya rencana menyampaikan di sekolah melalui wali kelas dan rekan sejawat yang piket untuk mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang telah dibuat sebelumnya untuk lebih intensif lagi, misalkan melalui upacara atau apel pagi serta membuat program 7K dan memajang poster-poster budaya positif dan keyakinan sekolah pada tempat-tempat yang lebih strategis. Wah, bagus sekali ya, Bu Irma. Saya sangat tertarik. Menurut Ibu, kapan ini dilaksanakan? Saya akan melaksanakan hal ini sesegera mungkin, Bu. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada program sekolah terkait dengan cara memaksimalkan penerapan budaya positif di bulan ini, sehingga mulai minggu depan, minggu kedua di bulan ini juga program tersebut sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga di sekolah kami. Bagus sekali ya, Bu Irma. Baik, Bu, mudah-mudahan saya doakan rencana Ibu segera terrealisasi dan saya ingin melihat hasilnya sesegera mungkin ya, Bu. Dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira komitmen apa yang Ibu harapkan? Jadi komitmen saya, Bu, yaitu saya akan terus memberikan keteladanan dan selalu melakukan budaya positif di sekolah ini bersama seluruh warga sekolah. Bagus sekali ya, Bu Irma. Nah, kira-kira percakapan kita ini Ibu sudah dapatkan solusinya. Alhamdulillah, Bu, dari percakapan kita hari ini sekarang saya sudah merasa lega, sudah menceritakan permasalahan yang saya hadapi kepada Ibu. Alhamdulillah kalau begitu ya, Bu. Tidak terasa waktu
ya Bu. Mungkin percakapan kita hari ini sampai di sini dulu ya Bu. Semoga rencana Ibu lancar dan sukses ya Bu. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Sama-sama ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, coachingnya hari ini berjalan lancar. Alhamdulillah. Nah baik Bu. Setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu. Tadi dari proses coaching yang telah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai, bagaimana? Baik Pak, yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya identifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksinya kepada coaching, dan selanjutnya dan menanyakan tanggung jawab coaching terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Wah luar biasa Bu ya. Jadi Bu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur cerita di mana tadi Ibu saya amati sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah dan rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Nah tadi juga saya dengar percakapan Ibu dengan coaching, Ibu sudah fokus terhadap percakapan tadi. Artinya Ibu sudah ada persen atau keahlian penuh menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tadi sampaikan itu adalah pernyataan yang berbobot. Jadi dari pengamatan saya Bu, luar biasa sekali yang Ibu lakukan pada proses coaching ini. Kemudian mudah-mudahan Ibu sukses dalam melakukan proses coaching yang dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Baik Pak, terima kasih ya Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur cerita. Kemudian lebih baik lagi pada saat saya melakukan coaching selanjutnya. Luar biasa Bu Hesti. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur cerita ya Bu dalam proses coaching ya Bu. Semoga lebih baik dalam proses coaching selanjutnya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan sangat alur cerita, dan terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Hari ini Bapak akan melakukan coaching. Sebelum Bapak melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Bagaimana Pak? Ya silahkan Bu. Baik Pak, jadi begini Pak, nanti pada saat proses coaching nanti antara coach dengan coaching akan saya amati, terus akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian juga nanti apakah jawaban yang diberikan oleh coaching sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan Bapak. Kemudian jangan lupa nanti ya Pak menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan.
ke Bapak, boleh ya Pak? Boleh Bu, silahkan. Nah, jadi pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bapak kembangkan? Oh, jadi baik Bu. Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama adalah yaitu kesadaran penuh atau presensi. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, jadi itu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana nih Pak? Ya, jadi begini Bu. Untuk kompetensi yang lebih spesifik, yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, karena dengan mendengarkan secara aktif bisa fokus sehingga saya dapat kesadaran penuh atas presensi tersebut. Dengan mendengarkan aktif pun saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik Pak, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak itu seperti apa? Baik Bu, indikator ketercapaian yang saya ingin nantinya yaitu coaching saya mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, jadi nanti indikator ketercapaian coaching itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan nanti Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching setelah ini kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak. Baik Bu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Maaf, itu tadi sempat menelpon saya. Saya tidak angkat karena lagi sibuk. Iya Pak, tadinya saya ingin berbincang-bincang lewat telepon. Tapi alangkah baiknya kalau kita berbincang-bincang dengan bertatap muka seperti ini. Iya Bu, tapi kita hanya punya waktu kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit. Bu ya. Iya, tidak apa-apa Pak. Baik Bu, kira-kira permasalahannya apa sih yang ingin Ibu sampaikan? Begini Pak, saya melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah disepakati itu kurang diterapkan secara maksimal Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu melihat budaya positif yang disepakati secara bersama-sama itu kurang maksimal dalam penerapannya. Mengapa Ibu merasa jika budaya positif di sekolah itu masih kurang maksimal? Iya Pak, begini, saya melihat beberapa peserta didik tidak membersihkan kelasnya dan tidak melaksanakan piket. Itu yang pertama Pak, karena dengan alasan itu dia terlambat. Ada juga peserta didik yang membuang sampah sembarangan, padahal setiap kelas itu sudah disiapkan tempat sampah. Yang kedua yaitu peserta didik saya masih kurang bertegur sapa dengan bapak dan ibu gurunya dengan alasan bahwa bapak ibu guru tidak mengajar di kelasnya, begitu Pak. Jadi begitu. Seperti itu Bu. Proses coachingnya Ibu pernah mencari tahu mengapa masih ada peserta didik yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Baik Bu. Iya Pak, setelah saya pernah proses coaching melakukan tadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke kelas Ibu. ataupun piket pada hari ini. Tadi dari proses coaching yang telah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang bagaimana dengan peserta didik ingin tersebut. Ibu capai, Ternyata, bagaimana? mereka juga menyadari bahwa yang sudah saya lakukan masih kurang menyadari pentingnya budaya positif. Saya sudah mendaftar sesudah sekolah ini.
mana Oh, begitu ya Bu. Kira-kira dari percakapan kita siang ini, apa yang Ibu ingin capai atau dapatkan? Dari percakapan langsungnya dan saya ini saya harap nantinya peserta didik saya tersebut saya juga berhasil menggali kunci Oh iya. Jadi Ibu berharap bagaimana peserta didik itu bisa luar biasa ya menerapkan. Jadi Bu tadi ya Bu itu berhasil Ibu proses coaching. Ibu happy dari mana? Harapan ini saya berarti berada di kondisi yang ideal ya Bu. Dan rencana berada di serta tanggung jawab. Kira-kira kondisi peserta didik tadi juga saya berada di Ibu dengan kondisi Ibu sudah fokus sekarang terhadap berada di level percakapan tadi. karena saya Artinya melihat sudah ada persen ataukah sudah penuh menjawab pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan pertanyaan pernyataan yang level 6 ya Bu ya per Bu. Jadi Ibu ingin dari pengamatan saya bukan menjadi level berapa sih luar biasa sekali yang dilakukan pada proses coaching ini. Kemudian mudah-mudahan Ibu sukses dalam melakukan proses coaching yang dapat menuju ke 8 ya Bu. Kira-kira apa perencanaan yang akan Ibu lakukan sehingga kedepannya kira-kira tadi apa yang bisa disiplin dalam melakukan budaya positif. baik Pak, begini Pak, saya punya rencana yang akan saya kembalikan lagi menyampaikan di sekolah melalui wali kelasnya dan rekan sejawat dalam kegiatan untuk sosialisasi terkait kesepakatan sekolah yang telah dibuat untuk lebih lanjut lagi misalkan melalui upacara atau Luar biasa Bu Henti. serta membuat Jadi Ibu akan mendalami lagi yang dalam proses ya Bu. Semoga lebih baik dalam proses coaching selanjutnya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan proses coaching. Sekali Bu rencananya ide dari Bu Henti ini Tirta dan Ibu. Terima kasih atas kapan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. segera Pak, salam segera mendampingi saya akan melaksanakannya. Dalam minggu ini sudah ada program sekolah terkait dengan cara memaksimalkan penerapan budaya positif di bulan ini. Sehingga melalui pekan kedua nanti di bulan ini juga ada program tersebut sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh anggota warga sekolah Pak. Bagus sekali Bu Heti. Baik Bu, mudah-mudahan rencana Ibu dapat segera terrealisasi. Saya ingin melihat hasilnya segera mungkin Bu ya. Dari rencana Ibu sampaikan tadi kira-kira komitmen apa yang Ibu harapkan? Jadi komitmen saya ya Pak, yaitu saya ingin terus memberikan keteladanan dan selalu melaksanakan budaya positif di sekolah bersama dengan warga sekolah. Bagus Ibu Eti. Nah kira-kira percakapan kita hari ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah Pak, dari percakapan hari ini saya merasa lega dan sudah menceritakan permasalahan saya ya Pak. Ya, alhamdulillah kalau begitu Ibu. Tidak terasa waktu berlalu Bu. Mungkin percakapan hari ini cukup. Baik Pak, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah proses coaching saya hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Nah baiklah Pak, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Tadi dari proses coaching yang telah Bapak lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bapak capai itu bagaimana sih Pak? Baik Bu. Jadi yang saya sudah lakukan pada saat proses coaching tadi barusan sudah disebutkan, yaitu adu filter di mana saya sudah menentukan tujuan. Selanjutnya saya melakukan identifikasi masalah. Kemudian saya menanyakan rencana aksi kepada coaching. Saya menanyakan tanggung jawab juga kepada coaching terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya.
Wah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi Bapak tadi sudah berhasil melakukan coaching dengan proses kita, di mana tadi Bapak saya amati sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Nah, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak itu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi, dan Bapak juga sudah mendengar aktif pada saat coaching, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak tadi sampaikan itu menurut pengamatan saya sudah termasuk pertanyaan yang berbobot ya Pak. Jadi luar biasa sekali Pak apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching ini. Kemudian mudah-mudahan Bapak semakin sukses dalam melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya nih Pak, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Baik Bu, terima kasih Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi untuk proses coaching kedepannya, yaitu saya ingin mendalami dan memahami terkait alur cerita, kemudian lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching yang selanjutnya. Wah, luar biasa sekali Pak Asmin ini ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Pak. Dan semoga lebih baik lagi dalam proses coaching selanjutnya. Baiklah Pak, terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus dan sesuai dengan alur tirta. Dan terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar saya baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Begini Bu, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching. Kemudian sebelum Ibu melakukan coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bagaimana Bu? Ya, silakan Bu. Baik Bu, jadi begini Bu, nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee yang saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian juga nantinya apakah jawaban yang disampaikan coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kemudian juga nanti dari jawaban coachee bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahan dan kemudian jangan lupa nanti Ibu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Bu. Boleh ya? Bu, silakan. Jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu kembangkan? Baik Bu, jadi kompetensi yang akan nanti saya kembangkan pada coaching ini, jadi yang pertama yaitu kehadiran penuh atau preset, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira nih Bu Irma, kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang mana? Ya, jadi untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya bisa fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau preset, dan dengan mendengarkan aktif pun saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik ya Bu, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian nih Bu, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu itu seperti apa? Baik Bu, indikator ketercapaian yang saya inginkan nantinya yaitu coach saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya coach itu dapat menemukan solusi ya dari permasalahan yang sepermasalahannya ya Bu. Baik Bu, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan nanti Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Bu, alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Maaf Pak, tadi saya tidak sempat. Maaf Pak, tadi Bapak sempat menelpon saya, tapi saya tidak angkat karena tadi saya sedang sibuk Pak. Ya Bu, tadi saya ingin berbincang-bincang lewat telepon. Tapi alangkah baiknya kalau kita berbincang-bincang bertatap muka seperti ini. Ya Pak, tapi kita hanya punya waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit Pak. Iya Bu, tidak apa-apa. Baik Pak, kira-kira permasalahan apa yang Bapak ingin sampaikan? Nah, begini Bu, saya melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah disepakati masih kurang diterapkan secara maksimal Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi Bapak melihat budaya positif yang sudah disepakati bersama kurang maksimal dalam penerapannya ya Pak. Iya Bu. Mengapa Bapak merasa jika budaya positif di sekolah Bapak kurang maksimal penerapannya Pak? Ini saya melihat bahwa ada beberapa peserta didik yang kadang tidak membersihkan kelasnya atau tidak melaksanakan piket. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan itu biasa terlambat. Ada juga peserta didik yang membuang sampah sembarangan. Padahal setiap kelas itu sudah ada tempat sampahnya Bu. Kemudian yang kedua, ada juga peserta didik yang masih kurang tegur sapa kepada bapak ibu gurunya dengan alasan bahwa bapak ibu guru tersebut tidak mengajar di kelasnya. Oh jadi seperti itu ya Pak. Iya betul. Mungkin Bapak pernah mencari tahu mengapa masih ada peserta didik Bapak yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolahnya Bapak? Iya Bu, saya pernah mencari tahu hal itu, baik dengan berbicara dengan wali kelasnya ataupun dengan guru-guru piket yang hadir pada saat itu. Kemudian saya meminta pendapat mereka bagaimana peserta didik tersebut. Ternyata mereka juga menyadari bahwa peserta didik itu masih kurang menyadari arti pentingnya budaya positif ya yang sudah disepakati di sekolah ini. Oh begitu ya Pak. Kira-kira dari percakapan kita siang ini apa yang ingin Bapak inginkan? Dari percakapan kita ini Bu, yang saya harapkan nantinya peserta didik saya sudah bisa disiplin dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Oh ya Pak. Jadi yang Bapak harapkan bagaimana peserta didik Bapak ini bisa disiplin menerapkan budaya positif di sekolah ya Pak. Nah Pak Aswin, dari yang Bapak harapkan ini berarti Bapak berada di kondisi yang ideal ya Pak. Dan Bapak berada pada level 10. Nah kira-kira kondisi peserta didik Bapak sekarang berada pada level berapa Pak? Mungkin sekarang berada di level 6 ya Bu, karena saya melihat masih ada peserta didik yang tidak menerapkan budaya positif yang sudah disepakati. Sekarang berada di level 6 ya Pak. Baik.
Bapak ingin meningkatkan menjadi level berapa nantinya nih Pak? Perencanaan sih Bu, nanti saya akan meningkatkan menjadi sebidang. Baik Pak, dari level 6 ke level 9 ya Pak. Iya, Bu. Kira-kira apa rencana yang akan Bapak lakukan sehingga nantinya peserta didik Bapak bisa disiplin dengan menerapkan budaya positif? Ini Bu, saya punya rencana menyampaikan di sekolah melalui wali kelas dan rekan sejawat yang piket untuk mensosialisasikan kesepakatan di sekolah yang telah dibuat untuk lebih inisiatif lagi, misalnya melalui acara atau apel pagi, serta membuat program buka dan memajang poster-poster budaya positif dan keyakinan sekolah pada tempat-tempat yang strategis itu. Wah, bagus sekali ya Pak rencana dan idenya Bapak ini. Nah, menurut Bapak hal ini kapan dilaksanakan Pak? Saya akan melaksanakan segera mungkin ya Bu. Mudah-mudahan dalam minggu ini saya sudah ada program sekolah terkait dengan cara memaksimalkan penerapan budaya sekolah di bulan ini, sehingga mulai pekan kedua nanti di bulan ini juga ada program tersebut sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah ya Bu. Bagus sekali ya Pak Aswin. Baik Pak, mudah-mudahan rencana Bapak dapat segera terrealisasi dan saya ingin melihat hasilnya sesegera mungkin ya Pak. Dari rencana yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira komitmen apa yang Bapak harapkan? Jadi komitmen saya Bu, yaitu akan terus menjadi teladan, selalu melaksanakan budaya positif di sekolah bersama seluruh warga sekolah. Bagus itu Pak Aswin. Nah, kira-kira dari percakapan kita apa yang sudah Bapak dapatkan? Alhamdulillah Bu, dari percakapan ini sekarang saya sudah merasa lega, sudah menceritakan permasalahan saya kepada Ibu. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Tidak terasa waktu berlalu. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya Pak. Semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar dan sukses ya Pak. Iya, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Assalamualaikum Pak Aswin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi Bu Irma proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Heti, proses coaching yang saya lakukan tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu, setelah proses coaching tadi ada beberapa indikator yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Tadi proses coaching yang Ibu lakukan terkait dengan indikator apa yang ingin Ibu capai itu bagaimana? Baik Bu, ya jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi yaitu saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi kepada coaching, dan kemudian menanyakan tanggung jawab coaching terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Irma. Jadi Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, di mana tadi saya amati sudah menanyakan tujuan, identitas masalah dan rencana aksi, dan tanggung jawab pada coaching. Nah, tadi saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu itu sudah fokus terhadap coaching tadi. Bapak, saya melihat sudah mendengarkan aktif pada saat coaching, dan pertanyaan Ibu sampaikan itu adalah pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali ya Bu Irma. Kemudian mudah-mudahan Bu Irma ini semakin sukses dalam melakukan coaching dan dapat memaksimalkan coaching untuk coaching-coaching selanjutnya.
kedepannya kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan? Baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur cerita, kemudian lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching selanjutnya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Irma. Jadi Bu Irma sudah mendalami alur cerita dalam proses coaching dan semoga lebih baik lagi dari coaching selanjutnya. Baiklah Bu Irma, sudah melakukan coaching dengan sangat bagus, dengan alur cerita. Terima kasih ya Bu Irma atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam.